Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu yang terus Kau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari yang baru ini, kami jalani hidup kami bersama dengan-Mu. Dan kami percaya bersama-Mu kami melakukan perkara yang besar. Terima kasih pagi hari ini kami dengan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Bapa yang mengasihi kami. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mereka katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan kau baik. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain. Tiada yang sama sepertimu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Kami bawa korban syukur, kami bawa pujian kami, kehadiran-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat
kasih kami, dengan kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, menyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami, Kau yang terbaik bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus. Terpujilah namamu, kami sembah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau sumber segalanya bagi kami. Engkau sumber kekuatan saat kami lemah. Engkau sumber pengharapan saat kami mulai putus asa. Engkau jawaban dalam setiap persoalan kami. Engkau pertolongan di dalam setiap permasalahan kami. Penghiburan dalam susah kami. Engkau sumber berkat bagi kami dalam kekurangan kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan dalam firman-Mu di
dalam kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah kami mau terus yakin akan firman dan biar kami terus hidup berpadangan dengan firman. Kami mengalami kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku iakan dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
ketika hidup kami berpadanan dengan firman, maka hidup kami juga akan mengalami kuasa dinyatakan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus hidup berpadanan dengan firman-Mu, hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami terus mengalami kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Terima kasih Pak Heri. Bagaimana suara saya, Pak? Oke. Terima kasih, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita sudah sampai pada kitab 2 Samuel pasal yang kedua. Saya bacakan ya. Yang pertama judul perikopnya, Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang, dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Bapak Ibu, dari perikop yang pertama ini, saya mendapatkan bahwa Daud bertanya kepada Tuhan kemana dia akan pergi. Dan pada perikop ini kita melihat bahwa Daud diurapi lagi oleh suku Yehuda untuk menjadi raja atas mereka. Sebenarnya di dalam kitab Samuel yang pertama, beberapa waktu lalu kita sudah membaca bahwa Daud sudah diurapi oleh Bapak Samuel untuk menjadi raja atas Israel keseluruhan. Tapi karena Saul tidak mau dan Saul memburu Daud, kemudian ada beberapa peristiwa sampai Saul kemudian mati, Daud ini kemudian diangkat menjadi raja oleh kaum Yehuda. Kita baca selanjutnya ya. Peperangan antara Daud dan Isi-Boset. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel.
Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isi-Boset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab, anak Seruya, dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana. Pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Isi-Boset anak Saul, ada dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebut orang Helkat Azurim, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat, dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ketika anak laki-laki Seruya, yakni Yoab, Abisai, dan Azael ada di sana, Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan berkata, engkaukah itu Asael? Jawabnya, ya aku. Kemudian berkatalah Abner kepadanya, menyimpanglah ke kiri atau ke kanan. Tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya. Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, berhentilah membuntuti aku, apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu itu? Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya, dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke Bukit Ama yang ada di sebelah timur Giah ke arah padang gurun Gibeon, berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Jawab Yoab, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya. Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, dan berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang, termasuk Asael. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin dari orang-orang Abner 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Bethlehem,
Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya membaca 2 Samuel pasal 2 ini rasanya saya sedih ya. Karena apa? Di situ mereka berperang sama sendirinya. Jadi sebenarnya Daud sudah diurapi oleh Samuel karena dipilih oleh Tuhan menjadi Raja Israel, namun yang mengakui Daud menjadi raja hanya baru suku Yehuda. Kemudian kalau kita baca pada perikop berikutnya, ada panglima perang dari Saul ya, yang waktu itu mengambil anak Saul karena dia pikir Saul raja, maka anaknya adalah bisa dijadikan raja. Itulah pemikiran manusia, sehingga Abner bin Ner yang panglima perang itu mengangkat Isiboset menjadi raja hampir keseluruhan Israel kecuali Yehuda. Karena Yehuda sudah mengangkat Daud menjadi rajanya. Kita melihat dua perbedaan, yaitu Daud itu dipilih oleh Tuhan dan Isiboset itu dipilih oleh panglima perang Saul. Nah, kita bisa membedakan bahwa pilihan Tuhan dan pilihan manusia itu memang berbeda ya. Karena kalau Tuhan sudah mengurapi seseorang menjadi raja pada saat itu, maka roh Tuhan ada pada Daud ya. Sama seperti kita sekarang, kita ini sudah dipilih Tuhan menjadi umat tebusannya, dan Tuhan memberikan roh kudusnya kepada kita untuk bersama-sama dengan kita hidup hari lepas hari. Dan ada peperangan yang saya lihat sungguh sangat tragis, yaitu antara Abner bin Ner yang memimpin pasukan Bani Israel dan Yoab yang memimpin pasukan Yehuda. Dua orang ini berperang, dengan anak buahnya berperang. Pertama, Abner bin Ner membunuh Azael, adik dari Yoab. Kemudian perang terus-menerus sedemikian rupa sampai terjadi peperangan yang hebat. Dan kemudian Abner bin Ner ini melarikan diri, dikejar oleh Yoab. Dan yang membuat saya merasa kenapa terjadi itu juga terjadi di sini. Di ayat 28 itu Abner berseru kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Jawab Yoab, maaf tadi ayat 26 ya. Sekarang ayat 27 jawab Yoab, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya. Bapak Ibu, jadi kita itu memang harus meminta petunjuk Tuhan dan menanyakan kepada Tuhan apa-apa yang harus dilakukan. Tidak melakukan sesuatu terus melakukannya seperti Abner, dan akhirnya hal itu terjadi
pada saat itu adalah peperangan ya Bapak Ibu, peperangan fisik benar-benar, maka terjadi perang saudara antara Bani Israel dan suku Yehuda. Yang dikatakan oleh Yoab adalah begini, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara dari tadi. Nah, kalau kita ini bertanya kepada Tuhan, pasti kita tahulah bahwa langkah yang kita ambil itu atas perkenan Tuhan. Kita melakukan sesuatu, bertanya dulu kepada Tuhan. Nah, tapi Abner tidak melakukan demikian. Sudah terjadi peperangan hebat, baru Abner mengatakan kepada Yoab, panglima perang suku Yehuda, untuk berhenti. Pada akhirnya, ternyata setelah peperangan berhenti, Yoab itu menghitung ada 19 orang korban dari pihak Yehuda, dari pihak Daud. Kemudian yang dari pihak Abner itu banyak sekali. Jadi ada 360 orang. Nah, Bapak Ibu, saya belajarnya itu begini. Kalau kita melakukan pekerjaan, ya, kita bertanya kepada Tuhan. Mungkin suatu saat kita merugi, tapi kerugiannya tidak banyak. Lain apabila kita melakukan sesuatu itu sembarangan, sehingga merugi banyak, berkorban banyak sekali, kesedihan banyak sekali. 360 orang itu tidak sedikit, perang saudara Bapak Ibu. Jadi saya melihat pada saat ini yang terjadi, ini kan tahun politik ya Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana orang ada 3 calon presiden dan calon wakil presiden. Kita melihat sendiri siapa yang dipilih atas musyawarah banyak orang ya. Ya mereka kan berkata suara rakyat itu suara Tuhan. Oke ya. Tapi siapa yang dipilih oleh kehendak hanya satu orang. Nah, dari sini kita bisa melihat pada akhirnya terjadi ketidakstabilan di negara kita ya Bapak Ibu. Kalau bahasa Jawa itu sangat bagi saya sangat cocok ya, karena saya menganggap terjadi gonjang-ganjing ya. Gonjang-ganjing itu kehebohan sedemikian rupa karena pemaksaan kehendak atas satu orang. Sampai sekarang masih terjadi, dituntut dan sebagainya, dan nanti akan terjadi hal-hal yang tidak baik di negara kita ini karena orang memilih seseorang bukan atas kehendak bersama. Seperti tadi kan Abner Biner bertanya kepada Yoab, nah bagaimana kalau berhenti supaya tidak terjadi perang saudara? Nah Yoab mengatakan, kenapa tidak dari tadi pagi kamu mengatakan begitu? Nah itulah, jadi ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, saya mendapatkan di sini ya sama seperti tadi, bahwa segala sesuatu harus dilakukan atas apa yang Tuhan perkenan untuk kita lakukan,
dan apa yang disetujui dalam suatu kesepakatan bersama. Baru akan terjadi apa yang kita lakukan itu akan baik. Itu yang saya dapat, Pak Heri. Saya kembalikan Pak Heri. Mohon diselesaikan dengan baik ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Biniati. Jadi pagi hari ini kita belajar dari peristiwa yang terjadi. Ada satu prinsip selain dari apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Mirianti. Jadi kalau Edkul katakan komunikasi itu adalah dasar kehidupan. Jadi sama seperti ayat-ayat yang terakhir dibahas oleh Ibu Mirianti, mari ini menjadi sebuah pola hidup dalam hidup kita. Jangan sudah emosi, sudah berantem, udah babak belur, baru mau gencatan senjata, baru mau negosiasi. Biasakan dalam segala sesuatu, dalam situasi konflik, dan berkali-kali saya katakan, konflik itu netral. Konflik itu muncul karena sebuah perbedaan. Nah, kalau bicara tentang perbedaan, siapapun pasti akan mengalami situasi. Baik itu suami istri, orang tua anak, apalagi dengan orang banyak. Kita bisa terjadi konflik, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Ya, itu hal yang normal, hal yang wajar. Makanya konflik itu sesuatu yang netral dalam dunia ini ya pasti akan selalu ada yang namanya konflik. Tapi prinsip yang kita bisa dapat pagi hari ini, jangan ada korban dulu baru komunikasi. Tapi belajar dan praktek dalam segala sesuatu, ketika ada konflik itu komunikasi dulu, ngobrol dulu, diskusi dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang dingin, supaya akhirnya terjadi hal-hal yang baik. Nah, begitu juga dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam bergereja, berjemaat. Ketika ada sedikit riak-riak, sedikit ada konflik, maka segeralah selesaikanlah di meja, duduk bersama maksudnya. Ya, di meja bundar, mau meja kotak, mau di atasnya ada sate, ada pempek, ya itu hanya pelengkap. Tapi bangun sebuah gaya hidup, ada apa-apa itu diobrolin, didiskusikan, dikomunikasikan. Jangan sudah ada korban, baru mau ngobrol. Jangan sudah saling terluka suami istri, udah tidak tahan, baru mau ngomong. Jadi biasakanlah bangun sebuah pola dalam keadaan apapun, ketika muncul konflik, ngobrol, diskusi, supaya ketemu titik temunya. Dan sekali lagi ketika diskusi itu fokusnya pada solusi, bukan pada masalah. Oke, itu saja yang saya tambahkan dari prinsip firman yang kita dapat pagi hari ini. Jadi ketika muncul konflik, tenangkan hati, tenangkan, dinginkan kepala, duduk ngobrol, komunikasi. Kan seperti yang disampaikan tadi ayat, kenapa nggak dari tadi kau ngomong? Iyalah, seringkali emosi sudah duluan kan. Nah, makanya hari ini kita belajar ngomong dulu, jangan emosi dulu. Karena selalu emosi itu hanya akan mendatangkan kerugian bagi kita. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah ini menjadi pola dan gaya hidup kita. Ngomong, diskusi dulu dengan hati yang tenang. Oke, Willy yang berdoa ya. Oke, Iya, silakan Pak. Willy berdoa, nanti ditutup oleh Ibu Mirianti. Oke, marilah kita masuk ke dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang telah mengingatkan kami Tuhan. Untuk selalu berkomunikasi dengan baik. Biarlah kami juga melakukan sesuatu berdasarkan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kau mengingatkan kami mengenai kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan, di pagi ini. Kami juga berdoa untuk Bu Mirianti, Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati Bu Mirianti, Tuhan. Berkati setiap kesehatannya bersama suaminya, Tuhan, dan anak cucunya, Tuhan. Berkati setiap pekerjaannya, Tuhan, sebagai dokter, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pekerjaan Bu Mirianti dan terlihat kemuliaan-Mu di setiap pekerjaannya. Terima kasih, Tuhan. Kau berkati keluarga besar Bu Mirianti. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap anggota Kromdio yang hadir di pagi ini, Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa, Tuhan, memberkati setiap anggota Kromdio yang hadir pada pagi ini, Tuhan. Baik itu kesehatan, pekerjaan, usaha kami, Tuhan, serta keluarga besar kami, anak cucu kami, Tuhan. Berkati juga serta pelayanan kami, Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu semakin diperluas melalui pekerjaan kami, pelayanan kami, dan apapun yang kami lakukan, Tuhan, berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapak yang baik. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pemilu tahun depan, Tuhan. Kami serahkan semua keputusan, kehendak-Mu yang bekerja untuk setiap pemimpin yang dipilih, Tuhan. Kami yakin pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang terbaik yang datang daripada-Mu, Tuhan. Kami serahkan pemilu tahun depan ke dalam kuasa tangan-Mu, Tuhan. Kami bekerja setiap kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Bangsa Indonesia, biarlah sukacita, damai sejahtera, Tuhan. Penyertaan-Mu selalu menyertai bangsa ini, Tuhan. Kami serahkan juga untuk Presiden dan Wakil Presiden periode ini, Tuhan, Pak Jokowi dan wakilnya, serta jajaran terbawah itu. Engkau kasih roh takut akan Engkau, Tuhan. Biarlah setiap keputusan mereka, Tuhan, berasal daripada-Mu, Tuhan. Itu untuk memuliakan nama-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu pagi ini, Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih-Mu begitu besar atas hidup kami. Dan hari lepas hari Engkau memimpin kami dengan firman-Mu. Ajar kami untuk taat akan firman-Mu ya Bapa, supaya kami berjalan pada jalan-jalan-Mu dan merasakan begitu besar kasih-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, kami menerima berkat kasih karunia dari Bapa Surgawi, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera-Mu atas kami, dan juga pimpinan Roh Kudus yang senantiasa beserta kami saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menerima berkat-Mu. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Selamat pagi, izin live ya Pak. Oke. Ya, mau ke rumah sakit ini antar Pak Siregar. Oke, silakan lanjut. Terima kasih.